membaca judulnya. Dimulai dari kakak Anis. Kalau membaca begini ya, menyeberangi sungai Yordan. Ayat yang pertama, Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di menyeberang. Ayatnya yang kedua, setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh berjamaah. Ayat yang ketiga, dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, bila kamu melihat tubuh perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para iman, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikuti. Ayatnya yang keempat, hanya antara kamu dan tamu itu harus ada jarak kira-kira 2 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Yang kelima, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Ayat yang keenam, dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Ayat yang ketujuh, dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Hanya yang ke-8, maka kau perintahkanlah kepada para imam mengangkat tabut perjanjian itu. Demikian setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Ayat 9, lalu berkatalah dan tinggalkanlah dengan berharap. Ayatnya yang ke-10, lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kau ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya yang orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari kamu. Ayat yang ke-11, sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Ayat yang ke-12, maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Ayat yang ke-13, akan terjadi pada saatnya kaki para imam yang mengangkat Tuhan semesta bumi masuk ke dalam air sungai Yordan, dan sungai Yordan, dan itu akan terputus air yang turun dari hulu berhenti menjadi. Ayat yang 14, ketika bangsa itu berangkat dari tempat kemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam yang tertabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Ayat yang ke-15, segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Ayat yang ke-16, maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi tepinya, jauh sekali dengan Adam, kota yang terletak di seberang selatan, sedang air yang turun ke laut Araba itu yang ke laut Asin terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tantangan Yeriko. Ayat yang ke-17, ketika imam mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu kepada diri tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah firman Tuhan.
Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang sudah membaca dan mendengar ya teman-teman, Bapak sampai teman-teman saja. Kita umur tidak beda jauh. Kita akan berdiskusi malam ini. Kita akan berdiskusi. Jadi saya bagi kelompok. Kita bagi kelompok supaya adil, supaya jangan pilih teman. Saya boleh dan dia. Hitung dari kakak adik sampai 5 orang. Terus berikutnya 1 lagi sampai 5. Jadi yang merasa 1, 2, 3 dia cari teman ya. Bisa. Mulai dari kakak adik. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, Felix, 3, 4, 5, 1 lagi. 3, 4, 5, Ingatin nomor 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1. ya. 1 silakan cari teman, 2 silakan cari teman, 3 ini cari teman. Yang merasa teman 1 silakan datang ke Anis. Supaya jangan ini ya. Sudah pada posisi masing-masing agar dia punya ini ya pembicara. Tapi usahakan jangan teman-teman yang itu saja ya. Cari teman-teman yang baru lagi. Jangan orang-orang itu saja yang bicara, tapi yang kasih kesempatan untuk teman-teman yang lain. Oke? Ya. Yang biasa kakak Ari itu yang biasa bicara tidak usah ya. Sampari, di sini sampah gitu sudah boleh lagi. Kasih yang lain. Sampari jangan. Jangan. Jangan itu bisa kak. Sini bisa. Saya akan membacakan pengantarnya dan teman-teman perhatikan ya. Pengantar bagi kita untuk diskusi di dalam teman-teman diberkati Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus, Allah yang menghendaki umatnya untuk hidup dalam kekudusan. Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17 ini berisikan mujizat Tuhan di tengah kehidupan umat Israel pada saat itu. Ketika menyeberangi sungai Yordan untuk memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian Tuhan kepada bangsa Israel. Setelah berangkat dari Sitim dan bermalam di seberang sungai Yordan, berkatalah Yosua kepada bangsa Israel, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Yosua mengingatkan Israel bahwa Allah yang akan berperang bagi mereka dan akan melakukan perbuatan ajaib di antara mereka. Namun sebelumnya mereka harus menguruskan diri dan mengikuti perintah Tuhan dengan taat. Pertanyaan buat diskusi di dalam kelompok. Mau 1 kali pertanyaan terus jawab kah atau kasih pertanyaan semua terus dijawab? Pertanyaan pertama kalau ada kudus. Apa yang saudara pahami tentang kata kudus? Apa yang saudara pahami atau anggota muda pahami tentang kata kudus? Sudah? Kedua, mengapa orang Israel harus menguduskan diri sebelum menyeberangi sungai Yordan?
Mengapa orang Israel harus menguduskan diri sebelum menyeberangi sungai Yordan? Sudah, ketiga, Menguduskan diri. sebelum menyeberangi sungai Yordan. Yang ketiga, dalam hal apa anggota muda Kristen masa kini menjaga kekudusan hidupnya? Dalam hal apa saja anggota muda Kristen masa kini menjaga kekudusan hidupnya? Sudah belum? Oke, sedih saja. Sudah diskusikan dalam kelompok. Masing-masing boleh mengeluarkan pendapat. Satu pertanyaan tapi bisa berbeda-beda jawaban, berbeda-beda cara penyampaiannya. Semua mengeluarkan pendapat, boleh. Jangan satu saja. Kalau tadi saya kasih satu orang yang menjawab, nanti orang-orang itu saja yang jawab. Jadi kelompok supaya semua mengeluarkan pendapat. Kudus ini kalau dalam bahasa Kodes, kados, Menurut pemahaman teman-teman saja, kalau sampai yang jauh-jauh. tidak tanpa dosa. Apa yang saudara pahami tentang Kakak Petrus sudah begini. Ayo kan kata itu iya teman. Jangan panjang di angka 6 sampai di angka 9 saja cukup. Terlalu jauh, 8 aja. Kan anak muda kritis. Anak muda itu penuh dengan ide-ide dan kata-kata yang luar biasa. Tidak usah panjang kali lempar lapangan bola ya, singkat saja. Kita belajar mengeluarkan pendapat. Apa itu? Harus. Ini apa nih? Biasa punya. Ya mama ada bilang Satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat, kelompok lima. Kita berani berdiri. Nanti sudah berhadapan dengan hal yang besar, forum yang besar, kita tidak grogi lagi. Jadi kasih kesempatan untuk teman-teman yang lain. Jangan teman-teman itu yang ambil alih terus pembicaraan, ambil alih terus ini ya. Kasih kesempatan untuk teman-teman yang lain. Ya teman-teman, anggota muda yang diberkati Tuhan, dari semua jawaban teman-teman, saya tidak bilang salah atau benar ya, semuanya benar. Kalau menurut bahasa Ibrani, kata kudus itu atau kados itu berarti dia terpisah atau tidak tercampur dengan yang lain. Artinya dia tersendiri, dia tidak tercampur dengan yang lain. Mungkin teman-teman yang kuliah di teologi kan lebih tahu toh, bahasa Ibrani kudus itu atau kados itu dia terpisah atau tidak tercampur dengan yang lain. Ya teman-teman yang diberkati Tuhan, kekudusan itu pada hakikatnya adalah karakter dari Allah sendiri. Dikatakan bahwa Allah itu maha kudus. Maksudnya ya hanya Tuhan yang maha kudus, dia yang paling kudus dan suci. Itu kita bisa lihat nanti di 1 Samuel pasal 2 ayatnya yang ke-2. Karena tidak ada yang kudus seperti Tuhan.
Nah, bicara tentang hidup kudus di dalam Tuhan, berarti kita bicara tentang bagaimana kita memisahkan diri dari segala sesuatu yang menghalangi kita, menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Karena Tuhan ingin kita semua hidup kudus di hadapan-Nya. Memisahkan diri dari dunia ini bukan berarti kita mengisolasi diri kita dari dunia ini, terus tidak mau lagi berinteraksi dengan dunia, tidak mau lagi beraktivitas di dunia ini, kita mengasingkan diri kita sendiri karena takut kalau kita berinteraksi dengan dunia luar, kita nanti tercemar dan berbuat dosa. Kalau kita mengasingkan diri terus naik gunung bertapa 40 hari 40 malam, mengasingkan diri, tidak mau lagi bersosialisasi dengan orang lain, bukan begitu ya. Tapi hidup kita hanya terpaut padanya dan kebenarannya. Jadi hidup kita hanya berpegang pada ketetapan Tuhan lewat firman-Nya, dan kita harus percaya kepada Tuhan. Nah, selaku anggota muda gereja, sebagai salah satu tiang penopang di dalam gereja, kan teman-teman muda ini salah satu tiang penopang di dalam gereja, organisasi gereja, selain PW, PKB, terus PAR. Paling terpenting ini pemuda. Karena pemuda ini dia menentukan ya. Karena lewat pergaulan ya. Kadang pergaulan kita anak-anak muda sekarang kita lihat ya, pergaulannya luar biasanya. Tapi saya berharap teman-teman yang hadir saat ini, yang selalu saya lihat intens datang di ibadah PAM, semakin ditingkatkan lagi, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, niscaya Tuhan akan pasti menolong, memberkati adik-adik semua. Lebih tingkatkan lagi iman percaya kepada Tuhan, supaya apapun gangguan dunia ini, apapun kata tetangga kita sebelah yang terjadi ya, karena pergaulan kita itu seperti para hamba Tuhan bilang, jangan karena cinta terus kita mengorbankan iman percaya kita. Semoga teman-teman muda sini tidak ya mengalami hal itu. Semoga kita cobalah cari yang seiman dalam pergaulan, karena lewat itu kita menguduskan diri tadi soal nomor 3. Dengan cara apa kita seorang anggota muda menguduskan diri dalam menjaga kekudusan hidupnya? Ya, pergaulan kan. Pergaulan juga menentukan ya. Jadi pergaulan itu menentukan. Baik buruknya kita itu ditentukan dari sebuah pergaulan, karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi walaupun orang tua kita sudah memberikan nasihat yang baik, sudah memberikan arahan yang baik kepada anak-anaknya, so pasti ya orang tua pasti memberikan wejangan nasihat untuk boleh begini. Awas pergaulan begini. Tapi ketika pergaulan kita di luar dengan orang-orang yang tidak membawa kita kepada keselamatan, lama-kelamaan, karena setiap hari kita intens bertemu dengan orang-orang itu, maka otomatis pergaulan kita pun akan kesana. Minta maaf ya kalau orang bilang, kalau kita berteman dengan seorang pencuri, lama-lama kita pun akan jadi seorang pencuri. Itu. Ketika kita berteman dengan seorang pemabuk, lama-lama kita pun akan mengikuti kebiasaannya menjadi seorang pemabuk. Bukan langsung ya, lama-lama kita akan mengikuti kebiasaannya. Jadi pentingnya teman-teman terus ada dalam persekutuan itu begini, terus menguatkan satu dengan yang lain. Kita bisa mengingatkan satu dengan yang lain, kita bisa mengingatkan adik-adik kita. Itu salah satu pentingnya ada dalam sebuah persekutuan. Kita bisa membangun relasi dengan teman yang lain. Seumpama teman-teman kita yang sudah lama tidak ada dalam persekutuan muda, bisa teman-teman rangkul lagi kembali ke dalam persekutuan. Teman-teman kita
kita yang sudah menjauh dari persekutuan karena alasan apa kita tidak tahu. Teman-teman punya tugas untuk merangkul mereka kembali. Itu salah satu kita menjaga kekudusan hidup kita. Bukan saja untuk diri kita sendiri, tapi kita juga merangkul orang lain lagi untuk datang dan ibadah. Ya, teman-teman yang diberkati Tuhan, hendaknya sebagai anggota muda kita tidak tergoda dengan semua perilaku hidup di dunia ini, tetapi kita tetap hidup di dalam Tuhan dan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dan ketika kita mempersembahkan dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, itu adalah salah satu cara untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas segala kasih dan pengorbanannya bagi kita. Sebab Dia rela mati untuk menebus dosa kita. Jadi bagi kita semua, bukan saja anggota muda, tapi sebagai semua anak-anak Tuhan, mau kecil besar, orang tua, selaku anak-anak Tuhan, apalagi seorang muda, mari kita belajar untuk hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan, dan tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Memang tidak mudah ya melakukan hal benar dan kudus di hadapan Tuhan. Untuk menjaga kekudusan, berperilaku benar dan kudus di hadapan manusia saja susah. Kalau kita ingin, saya tidak lagi mau melakukan hal ini, nanti orang bilang, sok suci, sok benar, bikin diri kayak paling benar, bikin diri paling betul sudah, kayak orang manusia tanpa dosa sudah dia. Padahal kita mau mempertahankan hidup kita yang benar itu. Jadi mari kita punya prinsip, mari kita hidup yang benar. Memang susah, tapi biarlah itu berproses dalam hidup kita. Memang tidak gampang, tapi kita percaya proses itu. Proses itu akan membawa kita menjadi orang yang hidup dan yang benar dan kudus di hadapan Tuhan. Teman-teman yang diberkati Tuhan, kita harus percaya bahwa setiap proses yang kita jalani, Tuhan akan menyertai kita, apapun itu. Kita harus percaya Tuhan yang akan berproses bagi kita, dan biarlah apa yang sudah kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, Tuhan akan memperhitungkan itu bagi kita. Teman-teman yang selalu melayani di pekerjaan Tuhan, di pengasuh, di persekutuan anggota muda, di ibadah-ibadah, Tuhan akan memperhitungkan itu bagi teman-teman. Saya percaya bahwa siapa yang memberikan diri untuk Tuhan, percaya bahwa dia punya masa depan itu pasti dijamin oleh Tuhan. Dia punya hidup akan diberkati oleh Tuhan. Kita akan lihat perbedaan orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, teman-teman muda yang hidup di dalam Tuhan, dengan teman-teman yang hidup jauh dari Tuhan. Itu berbeda. Kita akan lihat perbedaannya. Dari itu kenapa teman-teman yang hidup, yang selalu bergaul, ada dalam persekutuan, yang selalu hidup di dalam Tuhan, dekat dengan Tuhan, itu ada bedanya, perbedaannya jauh. Kita bisa lihat. Semoga firman Tuhan dan diskusi kita di malam hari ini memberkati teman-teman semua, anggota muda gereja, terus kuat, terus menjadi yang terbaik dan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, untuk diri sendiri, tapi juga untuk sesama. Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan dan semua yang kita lakukan di malam hari ini. Amin. Mengaminkannya kita puji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 55 ayatnya yang